Halo semuanya, welcome to Wasabi. Waktunya Sakura bicara. Bersama saya Gongdia sebagai host hari ini yang bakal menemani kalian untuk membahas topik-topik yang menarik dan informatif nih. Nah teman-teman, di studio Sakura hari ini kita sudah kedatangan tamu yang super duper keren nih. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, jadi tolong dong kakak sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Gita Anjani, bisa dipanggil Gita. Aku kelas 12 IPS 2, peraih medali perunggu di kelas 5255. Halo Kak Gita. Saya Kak. Halo, nama saya Iko Manggalang Wirakumara dari kelas 10 IPA 6. Saya peraih medali emas di kelas 61 sampai 63 kg kelas tarung putra. Halo Galang. Kalau saya Kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Reva Lingga Wibawa. Bisa dipanggil Reva, saya dari kelas 10 IPA 6. Saya juga peraih medali emas di kelas 55-58 kg tarung bebas putra. Halo Reva. Nah, Gunda juga mau nanya nih. Kak Gita, Galang sama Reva ini apakah dari dulu suka tarung derajat? Itu dari tahun berapa sih Kak? Kalau aku pribadi ya, dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD ya, cukup lama ternyata ya Kak. Ya kalau misalnya Galang sendiri? Awalnya kelas 8 sih diajakin temen. Diajakin temen ya, terus sampai sekarang lanjut. Kalau misalnya Reva? Saya pribadi dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD sampai sekarang. Ya. Wah, ternyata lama-lama, cukup lama juga nih ya. Tapi Gundia juga mau minta maaf nih jujur ke Kak Gita, Galang sama Reva karena sebenarnya Gundia kurang paham, belum terlalu familiar sama tarung derajat. Dan pastinya teman-teman di rumah nih ada yang sama kayak Gundia, belum terlalu paham sama tarung derajat. Jadi Gundia mau nanya dulu nih, apa sih itu sebenarnya tarung derajat? Tarung derajat ini adalah merupakan seni bela diri khas Indonesia yang berasal dari Bandung dan sudah berkembang di seluruh Indonesia. Oke, tapi emangnya apa nih yang membedakan antara tarung derajat dan bela diri lainnya? Sebenarnya tarung derajat ini sama juga dengan bela diri yang lain. Cuman yang membedakan tarung derajat ini kita lebih mengandalkan otak, otot, dan nurani, serta juga lebih memperkuat kebersamaan dan persaudaraan. Oke, kalau misalnya Gundia nih sebagai orang yang belum pernah ikut tarung derajat sama sekali, terus Gundia pengen masuk. Pas Gundia masuk itu apa sih hal yang diajarkan ke Gundia pertama kali? Nah, untuk yang baru mengikuti latihan tarung derajat itu kan pemula. Jadi pemula itu kita masuk di kategori kurata 1. Nah, kurata ini merupakan suatu tingkatan dalam tarung derajat. Jadi yang baru kurata 1 itu kita akan dilatih sikap dasar dulu. Oke, sikap dasar. Itu apa aja tuh yang termasuk dalam sikap dasar? Sikap dasar tuh ada teknik pukulan, teknik tendangan, teknik menghindar, tangkisan, sama bantingan. Oke, ternyata gitu tuh sikap dasar. Dan ngomong-ngomong, Gundia juga mau nanya lagi nih. Sebenarnya Gundia nih, tarung derajat ini kayaknya sempat dengar ada istilah namanya box. Itu apa sih sebenarnya istilah box ini? Box itu adalah salam khas dari tarung derajat yang mengartikan persaudaraan dan kebersamaan. Oke, terus istilah box ini, salam box ini biasanya dipakai pas kapan aja? Box ini biasa dipakai di sikap gerak, sikap hormat, dan sikap-sikap lainnya. Dan bisa juga dipakai ketika bertemu teman satu cabang olahraga. Oke gitu. Dan Gundia mau nanya lagi nih ke Kak Gita. Sebagai perempuan nih Kak, apakah Kak Gita mempunyai perlakuan yang berbeda? Pada saat latihan mungkin di tarung derajat antara perempuan dan laki-laki itu apakah ada perbedaan Kak atau gimana? Kalau untuk latihan biasa tuh emang ada. Itu tuh perbedaan umur sama gender tuh kan beda tuh. Tapi kalau udah jadi atlet, perlakuan atau porsi latihan untuk laki-laki dan perempuan tuh sama. Oke, terus Gundia mau nanya lagi nih, Kak Gita tuh sebagai perempuan apakah pernah merasa takut itu? Kan tadi di sikap dasar dibilang ada teknik pukulan sama banting itu. Apakah Kak Gita pernah merasa takut untuk dipukul terus dibanting-banting gitu? Pernah nggak sih Kak? Melalui proses yang baik, aku pribadi tuh udah mentalku terasah gitu loh. Jadinya siap untuk bertarung gitu. Oke, mungkin jadi di tarung derajat ini dilatih mental juga ya. Mungkin yang awal-awalnya masih takut tuh untuk dibanting, untuk dipukul, sekarang jadi terbiasa akibat latihan ini kan ya Kak ya. Oke, ngomong-ngomong nih, apakah balik lagi ke kejuaraan yang tadi di awal ini, kejuaraan ini nih berapa lama sih latihannya? Apalagi bisa sampai juara sekarang ini itu berapa lama sih Kak? Kalau untuk latihan-latihan sebelumnya, kejuaraan sebelumnya tuh butuh waktu 3-2 bulanan untuk latihan. Tapi kejuaraan kemarin nih kurang lebih 1 bulan.
Berarti cukup singkat ya kalau misalnya kita bandingkan dengan waktu standarnya 3 bulan itu ya Kak ya. Dan biasanya di 1 bulan ini kalian ngapain aja nih latihannya? Mungkin Kak Gita dulu nih Kak, ngapain aja Kak? Kalau kejuaraan kemarin nih, Ya. aku fokus di teknik sama fisik. Soalnya berat badanku udah pas. Oke, kalau misalnya Galang gimana? Kalau aku sih lebih ke berat badan, fisik, sama mental. Oke, berat badan itu maksudnya apa nih? Apakah nurunin berat badan atau naikin berat badan tuh gimana tuh Mas? Jadinya pas aku kemarin nih naikin berat badan dari 57 ke 61, jadinya sekitar 4 kiloan naikin. Waduh, susah, agak susah juga ya nih ya. Kalau misalnya Reva nih gimana nih? Kalau saya pribadi fokusnya lebih ke latihan teknik, fisik, mental, dan berat badan juga. Oke, berat badan juga ini sama nih, dinaikin atau diturunin berat Kalau badannya saya nih? beda, kalau saya nurunin. Oh, bikin nurunin berat badan. Jadi beda-beda ya, ada yang fokus untuk mempertahankan, ada yang menaikkan, dan ada yang menurunkan nih. Oke, dan ini karena latihannya kalau misalnya Gundiah pikir ini latihannya cukup berat nih. Apakah Kak Gita, Galang, sama Reva ini pernah merasa jenuh gitu, merasa terbebani dengan latihan terus merasa, aduh, aku pengen bolos deh latihan hari ini gitu. Pernah nggak sih Kak? Kalau jenuh tuh pasti ada ya, bosan pasti ada, tapi ya harus semangat sih untuk mendapatkan hasil yang baik. Harus semangat ya Kak ya. Kalau misalnya Galang sendiri gimana nih Kak? Kalau aku jenuh sih enggak, karena pas latihan tuh bareng temen, jadi ya bisa bercanda seru-seruan tuh. Capek pun mungkin saat latihan aja, tapi pas selesai latihan tuh kayak lepas gitu. Oke, kalau misalnya Reva gimana? Kalau saya pribadi, menurut saya sih rasa capek sama jenuh itu pasti ada. Oke. Tapi saya pribadi juga punya tujuan, yaitu juara. Saya bisa mengatasi semua. Oke, bener banget nih. Apalagi kalau misalnya capek itu kan manusiawi ya. Yang penting adalah kita nggak menyerah pada saat prosesnya. Kita harus sampai fighting gitu sampai akhir kan. Oke, dan apalagi kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu, itu pasti ada harga yang harus kita bayarkan. Kayak ada sesuatu yang harus kita korbankan. Mungkin dalam hal ini Kak Gita, Galang, sama Reva ini mengorbankan dalam bentuk tenaga, capeknya, dan waktunya. Ngomong-ngomong tentang waktu, gimana sih cara Kak Gita, Galang, sama Reva ini untuk menyeimbangkan waktu, untuk mengatur waktu antara porsi latihan sama aktivitas untuk diri sendiri gitu? Kalau aku pribadi tuh paginya tuh aku buat tugas, sorenya lanjut latihan. Kalau misalnya Galang gimana? Sama? Kalau aku sih setiap baru dikasih tugas tuh langsung buat aja, walaupun singkat atau kurang, itu intinya buat biar ada waktu lebih buat latihan. Jadi selesaikan tugas dulu ya, baru latihan. Kalau misalnya Reva? Kalau saya pribadi, di masa pandemi ini kan sekolahnya semua daring. Jadi kalau ada misalkan ada tugas yang tenggatnya mungkin 1 minggu, 2 minggu, saya cicil sendiri. Jadinya misalkan hari ini cicil, besoknya bisa latihan pagi dan sore. Jadinya sehari 2 kali latihan. Oke, ini teman-teman kalau misalnya kalian ingin cari tips untuk ngatur waktu, ini bisa dicontoh nih caranya Kak Gita, Galang, sama Reva untuk mengatur waktu. Karena mereka selain latihan, mereka sekolah juga tetap berjalan loh. Mereka tetap mengerjakan tugas dahulu, baru latihan gitu kan ya. Dan ngomong-ngomong, karena Kak Gita, Galang, sama Reva ini udah dari lama ikut tarung derajat kan ya, itu pastinya dari tahun ke tahun pernah dong ikut lomba lagi. Itu prestasi apa sih yang pernah Kak Gita, Galang, dan Reva dapatkan gitu? Kalau aku dari tahun 2017 tuh mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten. Terus 2018 aku dapat juara 2 di kabupaten sama juara 3 di provinsi. Oke. Terus lanjut sempet juga dapat juara 1 kabupaten, juara 1 provinsi. Waduh, kalau misalnya Galang nih gimana? Kalau aku sih baru pertama kali ikut event tarung tuh pas 2020, pas Porjar. Jadinya pas itu tuh bisa dibilang gagal, jadinya gagal dapat juara. Dan di 2021 ikut lagi dan dapat juara 1. Tapi kayaknya nggak cocok nih kalau misalnya kita bilang gagal, karena untuk ikut lomba aja tuh udah luar biasa nih gitu. Jangan gagal nih dibilang. Kalau misalnya Reva sendiri gimana? Kalau saya pribadi, selama dari 2016 sampai 2021 kemarin, begitu kejuaraan itu saya pernah meraih juara 1 se-Kabupaten Bandung, juara 2 se-Kabupaten Bandung, terus lanjut ke provinsi juga juara 1 se-Provinsi Bali, juara 2 se-Provinsi Bali, dan juara 3 se-Provinsi Bali. Dan juga sempat mendapatkan peragaan atlet terbaik se-Kabupaten Bandung. Waduh, banyak banget nih ternyata, hebat-hebat banget nih ternyata nih. Oke, kalau ngomong-ngomong nih, piala besar di samping saya ini dari kejuaraan yang mana nih? Nah, jadi piala ini kita raih waktu kejuaraan antar pelajar se-Kabupaten Bandung pada tanggal 18 dan 19 Desember 2021 kemarin. Oke, itu yang baru itu ya Kak ya. Itu tuh pesertanya dari mana aja tuh?
Nah, jadi ini kan kejuaraan ini se-Kabupaten Bandung. Jadi setiap kecamatan tuh mengirim petarung. Jadi ya kita se-Kabupaten Bandung tuh ada 6 kecamatan. Dimulai dari Kecamatan Mengui, Kecamatan Petang, Kecamatan Aben Semal, Kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Kecamatan Kuta. Kalau misalnya dari Sakura sendiri nih gimana nih, ngirimnya berapa orang? Nah, jadi Sakura tuh kita ini mengirim 4 petarung. Yang terdiri dari 3 petarung putra dan juga 1 petarung putri. Oke, berarti sistem itu penyisiannya dari sekolah dulu, baru ntar dikirim gitu ya? Berarti gitu kan ya? Oke, ngomong-ngomong nih, pasti ada teman-teman di rumah yang pengen juga nih kayak Kak Gita, kayak Galang, kayak Reva bisa berprestasi khususnya di bidang tarung derajat di usia masih sangat muda, usia belasan tahun. Bisa nggak sih Kak Gita, Galang, sama Reva nih ngasih tips and trick buat mereka atau kesan-pesan nih untuk mereka? Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri, jangan pernah membohongi diri sendiri karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Waduh, bagus banget nih. Kalau misalnya Galang gimana nih? Kalau aku sih setiap ada kejuaraan tuh ikuti aja, menang kalah itu biasa. Yang penting tuh pengalaman dan mendapatkan teman pastinya. Bagus banget, setuju banget nih sama Galang. Kalau misalnya Reva? Kalau saya pribadi, pesan saya itu jangan pantang menyerah, terus semangat. Jika kalian punya impian tuh kejar terus impian kalian. Dan jangan setengah-setengah, tuh, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Aduh, bagus banget, bener banget sini. Kalau misalnya ada kesempatan tuh ambil aja guys, karena yang penting kan kalau menang tuh kan biasa, yang penting tuh nyari pengalaman sama teman ya gitu. Nah oke, mungkin karena waktu kita kian menipis nih, sebelum kita tutup episode hari ini, bisa nggak sih Kak Gita, Galang, sama Reva nih kasih closing statement gitu ke teman-teman di rumah? Nah, jadi untuk kalian semua yang ingin berlatih tarung derajat, yang ingin menanyakan jadwal dari mulai tempat latihan, jam latihan, dan hari latihan, bisa DM IG kita di bawah sini. Waduh, inget ya teman-teman. Ya, dan Gunih juga pengen bilang terima kasih nih ke Kak Gita, ke Galang, ke Reva karena udah mau menjadi tamu di studio Sakura dan berbagi pengalaman, berbagi informasi ke Gundi dan teman-teman di rumah. Gundi juga belajar banyak hal dari kakak-kakak semua. Terima kasih kakak-kakak. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten video menarik lainnya. Saya Gongdia sebagai host hari ini, izin undur diri. Sampai jumpa di video Wasabi lainnya ya. Box.